البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan akhdul mitsaq, di mana pada pembahasan yang lalu dipaparkan permasalahan apakah mitsaq tersebut menunjukkan bahwasanya ruh dari para makhluk tersebut telah diciptakan sebelum jasadnya. Nah, mereka yang berpendapat bahwasanya ruh itu tercipta sebelum jasad berdalil dengan dalil-dalil tentang mitsaq, di mana anak keturunan Adam dikeluarkan, kemudian diminta persaksiannya. Akan tapi hal ini tidak kita dapati dalam nas-nas tersebut secara sharih. Nah, karena dalil-dalil paling maksimalnya menunjukkan yaitu apa? Ikhraj suwarihim, yaitu dikeluarkannya anak keturunan Adam. Nah, dalam bentuk-bentuk mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Suwar, yaitu bentuk anak keturunan Adam intinya. Tidak sharih bahwasanya itu roh. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala fal atharul marwiyatu fi dzalik innama tadullu alal qadaris sabiq. Athar-athar yang diriwayatkan tentang hal tersebut hanyalah menunjukkan tentang apa? Tentang masalah takdir yang terdahulu, di mana Allah telah menetapkan takdir yang azali, di mana semua sudah ditakdirkan mana yang menjadi penduduk neraka, mana yang menjadi penduduk surga. Wa ba'duha yadullu ala annahu subhanahu istakhraja amthalahum wa suwarahum wa mayyaza ahlas sa'adati minal ahli syaqawah. Ini terakhir kemarin. Sebagian asal juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala keluarkan yang semisal mereka. Nah, yaitu maksudnya sesuatu yang menunjukkan anak keturunan Adam tersebut. Nah, kemudian dibedakan mana yang menjadi orang-orang berbahagia kelak dan mana yang akan celaka. Qala wa ammal ishhadu alaihim hunaka fa inna ma huwa fi haditsaini mauqufaini ala Ibn Abbas wa Ibn Amr radhiyallahu anhum. Adapun ishhad, yaitu permintaan persaksian atas mereka di sana, hanyalah itu datang dalam dua hadis yang mauquf dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr. Nah, ada sebagian naskah Ibnu Umar, tapi kita tidak mendapatinya, dan kemungkinannya tashif dari Ibnu Amr. Taib.
Demikian memang yang disebutkan dalam penafsiran surat Al-A'raf oleh Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala tentang ayat wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum qala akhadhu min dhuhrihi kama yu'khadul mushtu minar ras, yaitu mereka mengambil atau mereka diambil, ukhidhu berarti ukhidhu min dhuhrih, diambil dari punggung Adam, kama yu'khadul mushtu minar ras, sebagaimana diambilnya 6 sisir dari kepala. Kemudian semua anak keturunan diambil dari punggung Adam. Faqala lahum alastu bi rabbikum qalu bala qala al malaika syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Riwayat ini ikhwan sahih. Naam. Secara mauquf. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mensahihkan riwayat tersebut. Adapun marfu'nya maka padanya kelemahan. Wa min thamma qala qailuna minas salafi wal khalaf innal murada bihadzal ishhadi innama huwa fitratuhum ala tauhid. Nah, dari sanalah orang-orang kalangan salaf maupun khalaf mengatakan sungguhnya yang dimaksud dengan al-ishhad ini yaitu pengambilan persaksian tersebut hakikatnya adalah apa? Pemfitrahan mereka di atas tauhid. Ya, pemfitrahan mereka di atas tauhid. Kama taqaddama kalamul mufassirin ala hadhil ayah al-karimah fi hadits Abi Hurairah. Sebagaimana telah lewat perkataan para ulama ahli tafsir tentang ayat ini dalam hadits Abi Hurairah. Wa makna qaulihi syahidna ay qalu bala syahidna annaka rabbuna. Ya, makna syahidna kami bersaksi, maksudnya mereka mengatakan iya, kami mempersaksikan bahwasanya engkau ya Rabb adalah Rabb kami. Wa hadza qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Adapun riwayat Ibnu Abbas akhwan dikeluarkan Ibnu Jarir dari jalan Dhahhak an Ibnu Abbas. Riwayat Dhahhak dari Ibnu Abbas munqati' karena beliau tidak mendengar bahkan tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Wa Ubay bin Ka'ab. Menurut riwayat Ubay dikeluarkan oleh Tabari, demikian pula Lalikai dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas. Abu Ja'far seorang yang lemah, akan tapi dia dikuatkan dengan mutaba'ah, yaitu Sulaiman bin Tarkhan menguatkannya. Taib, walaupun pada jalan Sulaiman bin Tarkhan ini ada perawi yang majhul hal, cuman akhwan, dengan penggabungan riwayat-riwayat yang ada, asar bisa dihasankan. Jadi untuk asar Ubay bin Ka'ab minimal derajatnya hasan dituruki. Yang menjelaskan tentang syahidana, dan juga mempertegas bahwasanya al-ishhad di sini maknanya adalah fitrah. Wa qala Ibnu Abbas aidan asyhada ba'duhum ala ba'din. Sebagian mereka mempersaksikan atas sebagian yang lain.
Wa qila syahidna min qaulil malaikah. Kalau tadi pada pendapat Ibn Abbas demikian pula Ubay, syahidna itu persaksian dari apa para anak keturunan Adam. Nah, pada pendapat yang lain syahidna itu perkataan malaikat. Wal waqfu ala qaulihi bala, qalu bala. Itu mereka ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Iya. Nah, kemudian syahidna ini perkataan malaikat mempersaksikan apa yang dikatakan oleh manusia. Kalau waqaf pada bala. Wa hadza qaulu Mujahid wa Dhahhak wa Suddi. Naam. Taib, ada riwayat Mujahid dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim tapi pada sanadnya kelemahan. Kemudian asar atau ini untuk Mujahid apa? Untuk qaul Mujahid ini kalau kita perhatikan diberi ta'liq wa inna ma min riwayatihi an Ibni Amr wa laysa min qaulih. Jadi Mujahid hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Bukan menunjukkan itu perkataan beliau sendiri. Adapun Ad-Dhahhak maka ini yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dengan sanad padanya kedhaifan. Perawi bernama Ibnu Abdillah Al-Kindi. Kemudian As-Suddi dikeluarkan oleh Ibnu Jarir. Nah, padanya Asbat Ibnu Nasr Al-Hamdani. Nah, padanya kedhaifan. Taib. Wa qala Suddi aidan huwa khabarun min Allah Ta'ala an nafsihi wa malaikatihi annahum syahidu ala iqrari bani Adam. Sudi mengatakan bahwasanya perkataan syahidna itu adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dan malaikat-malaikatnya bahwasanya mereka mempersaksikan apa yang diikrarkan oleh Bani Adam dengan perkataan mereka bala. Maka Allah persaksikan, demikian pula malaikat persaksikan syahidna. Terus mana yang kuat? Wal awwalu adhar, dan pendapat yang pertama itu lebih kuat, yang menyatakan bahwasanya bala syahidna ini satu kesatuan di mana syahidna itu adalah kembali kepada para manusia, anak keturunan Adam yang mereka mempersaksikan. Wa ma adahu ihtimalun la dalila alaih wa innama yashhadu zahirul ayati lil awal. Adapun pendapat yang lainnya itu hanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak ada dalil atasnya dan hanyalah menguatkan zahir Quran ini untuk pendapat yang pertama. Jadi zahir dari Al-Quran jelas menguatkan pendapat pertama, dan itu makna yang pertama kali muncul ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dari itu adalah perkataan anak keturunan Adam yang mempersaksikan. Wa'lam anna minal mufassirin man lam yadhkur siwal qawli bi anna Allah istakhraja dzurriyyata Adam min dhahrihi wa asyhadahum ala anfusihim thumma a'adahum. Dan ketahuilah bahwasanya di kalangan ulama ahli tafsir ada orang yang tidak menyebutkan kecuali pendapat bahwasanya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari punggungnya dan mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri, kemudian mengembalikannya lagi. As-Sa'labi wal Baghawi wa ghairihima. Dan hubungan ikhwan sebagai faedah,
hubungan tafsir Baghawi dengan tafsir Tha'labi. Nah, tafsir Baghawi ibarat dari apa? Ikhtisar dari tafsir Tha'labi. Akan tapi Baghawi ya kawan, membentengi tafsir beliau dari hadis-hadis yang maudhu' dan pendapat-pendapat ahli bidah. Nah, sebagaimana pula dikatakan oleh para ulama tentang hubungan tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Ibnu Jarir. Bahwasanya Ibnu Katsir yaitu apa? Meringkas. Walaupun beliau juga memberikan tambahan faedah yang banyak berupa tarsihat. Adapun Baghawi tafsirnya dengan tafsir Tha'labi hubungannya seperti ini sebagaimana disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Nah, karena memang tafsir Tha'labi ya kawan, padanya apa? Padanya riwayat-riwayat yang tercampur, dikritisi oleh Syekhul Islam. Nah, bahwasanya Tha'labi itu menukil apa yang dia dapati, tidak memilah dan memilih, sehingga pada tafsirnya ada sahih, dhaif dan maudhu'. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam wa kana hatiba lailin, adalah Tha'labi itu dulu seorang ibaratnya hatibul lail, orang mencari kayu bakar di malam hari, tidak peduli apakah itu kayu betulan ataukah ular. Ini ungkapan untuk seseorang yang hanya mengumpulkan saja, yang penting terkumpul, menulis yang penting mengumpulkan, tidak memilah dan memilih. Kemudian baru dipilih-pilih, dibersihkan dari hadis-hadis yang maudhu' oleh siapa? Al-Baghawi. Dalam kitab beliau Ma'alimut Tanzil fi Tafsiri wa Ta'wil. Wa ghairihima, dan selain keduanya, wa minhum man lam yadhkurhu, dan di antara mereka ada yang tidak menyebutkannya. Bal dzakara annahu nasaba lahumul adillata ala rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa syahidat biha uquluhum wa basairuhum allati raqibahallahu fihim. Nah, di antara mereka ada yang tidak menyebutkan pendapat tadi, yaitu bahwasanya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari punggung Adam dan meminta persaksian dari mereka. Adapun pendapat ini yang kedua, mereka hanya menyebutkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah ditegakkannya dalil-dalil tentang rububiyah dan keesaan Allah, serta persaksian akal-akal mereka dan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mereka. Ini penafsiran Mu'tazilah. Jadi mengingkari peristiwa itu. Zamakhsyari wa ghairihi, sebagaimana Zamakhsyari dan yang lainnya. Hal ini jelas batilnya, kawan. Karena kita beriman sebagaimana yang datang dalam riwayat sahih tersebut, anak keturunan Adam semuanya dikeluarkan dan dimintai persaksian. Wa minhum man dzakara al-qaulaini kal wahidi war razi wal qurtubi wa ghairihim. Dan di antara mereka pula ada yang menyebutkan dua pendapat ini. Nah, yang disebutkan di awal tadi, seperti Al-Wahidi, Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi An-Naisaburi, yang dikatakan oleh Syekhul Islam kana amsara minhu bil Arabiyyah ay min Tha'labi, lebih pandai, lebih mengetahui tentang ilmu bahasa Arab daripada Tha'labi. Lakin huwa ab'adu 'anis salamati wa tiba'i salaf, akan tapi dia lebih jauh dari keselamatan dan lebih jauh dari mengikuti para salaf. Ini Wahidi, sehingga bukan merupakan rujukan tafsir yang kuat.
untuk ahli sunnah. War-Razi dan Ar-Razi, apalagi ini seorang yang merupakan pentolan dari Mu'tazilah. Wal-Qurtubi dan Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran beliau yang padanya fawaid. Wa ghairihim dan yang lainnya. Walaupun tadi masih butuh untuk diseleksi hadis-hadis yang dibawakan di sana. Walakin nasab Ar-Razi al-qaul al-awwal ila ahli sunnah wa tsani ila al-Mu'tazilah. Akan tapi Ar-Razi menisbahkan dalam kitabnya tersebut pendapat pertama itu kepada ahli sunnah dan pendapat kedua kepada Mu'tazilah. Nah, jadi di sini ya kawan, terjadi khilaf dalam memaknai ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yang dimaksud adalah bahwasanya Allah mengeluarkan keseluruhan anak keturunan Adam dari punggung-punggung bapak mereka dalam bentuk Az-Dzar. Fi surati dzar, dalam bentuk semut, seperti semut. Kemudian meminta persaksian dari mereka. Dengan lisan-lisan mereka untuk mempersaksikan alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi ini mitsak awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus setelah itu para rasul untuk mengingatkan mitsak tersebut, mengingatkan persaksian yang telah diambil dulu sebelum mereka terlahirkan, yang semuanya akhwan telah lupa. Jadi mitsak awal ini semuanya lupa, kemudian para rasul diutus untuk mengingatkannya. Sehingga sekadar mitsak yang awal ini tidak cukup untuk menjadi hujjah. Dari sini bahwasanya semua orang yang keluar dari tulang sulbi anak keturunan Adam terus menerus beranak pinak keturunan mulai dari Adam, kemudian anaknya, dari anaknya, cucunya, dari cucunya, terus sampai ke kita, sampai tegak hari kiamat. Akhwan, mereka itu tidak lebih dan tidak kurang dari dari yang telah dikeluarkan pada mitsak yang awal itu, ya, dari mitsak yang dikenal dengan al-mitsak al-azali ini. Semua telah dikeluarkan ala suratiz dzar. Dan pengambilan ini ikhwan bukan kemudian dari punggung Adam tok, tapi dari masing-masing dari punggung dari punggung orang tua mereka. Diambil dari punggung Adam, anak keturunan Adam. Kemudian dari anak keturunan Adam, kemudian cucu-cucunya terus demikian. Ini pendapat yang pertama. Makanya dalam ayat min zuhurihim dzurriyyatahum, bukan hanya min zuhri Adam, tapi min zuhurihim dzurriyyatahum. Nah, inilah mazhab ahli hadis, dan merupakan pendapat jumhurul mufassirin dari kalangan ahli athar. Dikatakan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Fathul Qadir, wa hadza huwal haqq alladzi la yanbaghi al-'udulu anhu walal masiru illa ila ghairihi. Ini adalah hak yang tidak boleh untuk berpaling dan menuju ke yang lainnya. Li thubutihi marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mauqufan ala ghairihi minas sahabah. Karena intinya karena telah sabitnya riwayat baik mauquf atau marfu'.
Nah, ini pula yang dipilih oleh a'imah kita seperti Imam Asy-Syanqiti, kemudian Al-Hakami, juga Al-Albani rahimahumullahu taala. Adapun pendapat kedua, ikhwan, makna ayat wa asyhadahum ala anfusihim, taib, yaitu penciptaan generasi mereka, ya, generasi demi generasi, kemudian penciptaan kaum setelah kaum, penciptaan kaum, kemudian setelahnya kaum keturunan mereka, terus demikian. Taib, sehingga makna wa asyhadahum ala anfusihim maksudnya, yaitu ditegakkan atas mereka dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan menurut mereka perkataan qalu bala ini bukan perkataan lisan, tapi perkataan dengan hal mereka, dengan lisanul hal. Jadi menurut mereka akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum, maksudnya generasi demi generasi yang ada, kemudian Allah berikan fitrah masing-masing. Nah, yang pendapat kedua yang merupakan pendapat orang-orang Mu'tazilah dan Maturidiyah. Walaupun dari kalangan ulama ahli tafsir, ikhwan, ini dipilih oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir. Tapi ini pendapat lemah. Bahwasanya maksud wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, qalu bala, ini adalah fitrah. Jadi kalau pendapat ini dengan makna ini tidak ada ketetapan atau kejadian yang disebut al-mitsaq al-azali. Nah, makanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala sangat menyayangkan dalam perkataan beliau di Sahihah, faqad azza alayya katsiran an yattabi'ahum fi dzalika Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir. Dan sungguh menyedihkan dan berat atasku untuk menerima, yaitu di mana telah mengikuti orang Mu'tazilah dalam pendapat ini siapa? Dua imam ahli sunnah seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir. Khilafan lil ma'hudi minhum min ar-raddi 'alal Mu'tazilah ma huwa duna dzalika ta'wil. Sangat berbeda dengan apa yang dikenal dari dua imam ini dalam bantahan-bantahan mereka terhadap Mu'tazilah. Pada perkara yang sebenarnya lebih ringan dari hal ini. Akan tapi demikianlah manusia, ikhwan, wal ismatu lillahi wahdah, kata beliau. Jadi yang tergelincir dalam masalah ini, yang memahami dan menafsirkan dengan penafsiran yang keliru dan mencocoki tafsir Mu'tazilah, ya Ibnul Qayyim dan Ibnu Katsir daripada para a'immah kibar. Dan ini tidak kemudian menjadikan mereka berarti mereka Mu'tazili, ahli bidah, tidak. Tergelincir dalam masalah ini dan mereka mujtahid. Ini makna yang hak, akhwan, harus dibedakan antara pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat pertama, pendapat yang rajih, itulah pendapat ulama ahli hadis, jumhurul mufassirin min ahli al-athar, bukan dari kalangan Mu'tazilah. Bahwasanya ada yang namanya mitsaq azali, di mana memang semua anak keturunan Adam dikeluarkan dari punggung-punggung punggung-punggung orang tua mereka. Taib. Adapun perkataan Ibn Abil Is setelahnya, kawan, wala raiba, ini untuk membantah pendapat pertama yang yang menisbahkan dikeluarkannya itu dari punggung Adam saja. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, tapi pahami dulu kesimpulan tadi dua pendapat tersebut. Taib, naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu